yang saya hormati Bu Daisy, Bu Yanti, dan saya kenal Pak Jati. Selamat pagi, terima kasih atas waktunya. Sebelum saya mulai, saya boleh tanya kira-kira berapa lama kita bisa melakukan meeting ini atau seminar ini? 1 jam atau 45 Kalau menit atau 30 menit? Dengan tanya jawab sampai azan, Pak. Biasanya kan tanya jawab yang banyak. Jadi batasnya bunyi azan, insya Allah. Oh, kalau gitu siap. Mungkin saya akan cerita-cerita. Ini ada kurang lebih di slide saya ada 33 slide sama penutup. Insya Allah dalam paling lama 1,5 jam, insya Allah udah selesai. Izinkan nanti akan banyak tanya jawab ya Pak Dodi ya. Ya, saya Pak Dewo, mungkin untuk tanya kalau boleh dicatat-catat dulu, nanti akhir sesi kita akan buka supaya lebih lancar dalam prosesnya, manage waktu. Bisa melalui chat ya, Pak. Teman-teman panitia siap mencatat teman-teman pertanyaan. Jadi silakan diajukan melalui chat. Insya Allah panitia akan catat dan nanti dibacakan oleh panitia kepada Pak Dodi. Insya Allah. Siap. Terima kasih, Pak. Saya izin mulai ya, Pak Dewo. Tafadhal, monggo, silakan. Ya, rekan-rekan yang saya hormati, Pak Dewo dan tentunya Bapak Ibu sekalian, saya dalam cerita, saya nggak sebut ini suatu presentasi atau seminar, mungkin satu cerita-cerita aja. Kurang lebih saya akan membawakan ada 8 poin yang saya bisa cerita. Nah, pertama saya mau halaman pertama ini mau cerita mengenai Nusa Pangan. Nusa Pangan ini kita mulai berdiri tahun 2013. Akhir-akhir tahun lah, kurang lebih. Kemudian perusahaan ini Nusa Pangan itu biasa. Dan kita fokus pada B2B sebelumnya pada masa corona. Dan boleh dibilang portofolio terbesar kita adalah kereta api. Jadi Bapak Ibu, kalau seperti tadi Pak Dewo sampaikan, kalau kita melakukan perjalanan antar kota, makan bakso di kereta api, makan light meals, makan meals juga gitu ya, itu nasi goreng baksonya itu produksi dari kami. Nah, kalau Ibu Bapak juga naik Citylink, itu ada produk-produk yang berbasis cup, salah satunya seblak, itu produksi kami juga. Dan di pipeline ada beberapa lagi. Dan karena situasi corona kami mempercepat suatu program kami yang tadinya sebetulnya akan kami luncurkan tahun depan awal, tapi karena keadaan, jadi kita pikir kita mau memperkuat juga di B2C melalui program reseller kita. Nah, izinkan saya juga cerita-cerita mengenai keadaan, kemudian nanti masuk lebih dalam lagi satu-satu sampai ke program. Kemudian kita fokus Nusa Pangan itu di produk beku, siap saji, hygiene, halal, dan rasa Indonesia. Itu yang menjadi fokus kami. Nah, background kalau kita lihat ya, pergi ke market Indonesia secara umum, ini maaf, bahasanya campur-campur di presentasi, kalau ada yang typo juga maaf, soalnya sambil ada yang ngantuk-ngantuk, gitu, jadi ada yang salah pencet, gitu. Nah, Indonesia kita tahu punya penduduk luar biasa banyak, yaitu lebih dari 260 juta orang. Dan kita lihat 50% lebih itu ada di sebagai urban atau tinggal di kota besar. Dan mereka dari 260 juta orang itu 50%-nya juga
milenial. Nah, kalau kita tengok milenial lebih ke arah ini ya, ada dua. Yang senior, yaitu umurnya 25 sampai 35, ada junior milenial, yaitu antara 18 sampai ke 25. Nah, lebih dalam lagi, di milenial ini sangat menghendaki dia menjadi entrepreneur. Kemudian 94% dari milenial ini udah megang telepon smartphone ya, atau telepon pintar. Kemudian milenial ini juga sangat fluent sama teknologi. Jadi dia sangat dekat sama teknologi. Bahkan konon kabarnya kalau dari survei milenial bilang milenial ini pegang HP mulai dari 1 menit bangun tidur sampai terus all the way sampai dia mau tidur itu juga kurang dari 1 menit baru dilepas HP-nya. Jadi HP itu selalu yang nempel terus di dia. Ya kita juga mungkin sempat rasain ya, kalau dompet ketinggalan masih bisa belanja lewat uang lain ya, atau uang elektronik yang kita punya. Tapi kalau HP ketinggalan udah rasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Kemudian di kita memang punya culture ya di Indonesia ini sebagai masyarakat atau kultur kita itu memang relatively kurang senang membaca. Jadi lebih senang dengerin dari orang lain. Ini saya cerita keadaan fakta yang ada di market. Sehingga nanti ini kita bisa gunakan sebaik mungkin untuk kita bisa berkarya gitu ya. Kemudian saya lanjut, beda ya kalau sama orang-orang dari Eropa, Amerika, dia lebih senang kalau misalnya senang membaca. Sehingga kalau sebagai contoh beli HP yang dibuka pasti manualnya dulu, beli TV yang dibuka manualnya dulu, baru dia buka barangnya. Kalau kita ada kotak HP baru, lihat dulu HP-nya, nyalain, baru nanya sama teman mana yang nggak bisa, atau nanya sama sekeliling kita. Terakhir baru lihat buku, ya, buku manual, sehingga ini nggak bisa disalahkan siapa-siapa. Jadi memang ini suatu kultur gitu ya yang ada di kita. Kemudian pada saat ini yang namanya suami istri banyak yang bekerja atau pasangan bekerja, suami istri berangkat pagi pulang malam, sehingga pas datang ke rumah itu istrinya mesti masak lagi. Nah ini juga waktunya nggak banyak. Kemudian apalagi yang tinggal di Bekasi, tinggal di Bogor, Cibubur, itu masuk Jakarta pada situasi normal, pulang pergi aja udah bisa mungkin 4 jam, 5 jam sehari di jalan. Sehingga waktu itu sangat terbatas buat keluarga. Terus kemudian kalau kita belajar dari produk-produk yang besar, brandnya seperti Toyota, kemudian ada Unilever, ada P&G, ya, Indofood, kemudian ada lagi Astra. Ini semua pada awalnya memperkuat posisi brand dan produknya itu dengan menggunakan active selling atau dengan kata lain direct selling. Yang gunanya adalah untuk bisa menjelaskan dengan detail apa yang menjadi fitur dan manfaat buat customer-nya. Karena kalau dengan brosur atau dengan kata itu kelihatan soul-nya nggak ada gitu. Dan relationship-nya kurang terasa. Kemudian Nusa Pangan memang untuk pergi ke B2C kita menggunakan metodologi active selling. Tapi active selling-nya nggak menggunakan cara dasar, tapi kita lebih pakai
peralatan-peralatan atau enabler yang ada pada saat ini. Kemudian modern trade itu juga sangat mahal dan sangat tidak memungkinkan pada saat seperti ini. Mungkin jarang yang datang ke modern trade. Ya, ini metode belanja atau metode distribusi kurang lebih pada tahun 80 sampai 90, di mana brick and mortar itu betul-betul masih sangat dibutuhkan. Kemudian berikutnya yang terakhir poinnya adalah epidemi itu membawa suatu mega shift di dunia maupun Indonesia. Kita sendiri bisa merasakan. Nah, apa itu mega shift? Nanti saya akan jelaskan berikutnya. No, sorry, lompat ke mega shift. Lanjut. Lompatin itu. Yang mega ini adalah mega shift. Maaf kalau tulisannya nggak sesuai sama yang ada di gambar, tapi kurang lebih saya mau cerita tadi setelah bilang mega shift, di dunia ini dengan adanya corona termasuk di Indonesia akan terjadi atau kita udah mulai rasakan saat ini apa yang namanya global mega shift. Di mana pertama empathic society. Banyak korban ya akibat COVID ini sehingga masyarakat itu saling peduli. Dan solidaritasnya juga naik ya secara sosial. Satu, terus kemudian go virtual. Apa-apa pergi ke virtual. Mulai belanja ya, aktivitas itu semua berada di virtual. Kemudian berikutnya adalah yang kita kenal juga stay at home. Ya, semua ada di rumah, kerja ya, kerja pribadi, family semua ada di rumah. Ya, bahkan bermain pun juga di rumah, nggak ada yang pergi jauh-jauh. Ini suatu fenomena juga dulu yang namanya era mobility itu udah lewat sehingga pergi ke era yang sekarang ini sebagai stay at home. Berikutnya yang terakhir adalah keempat, bottom of the pyramid. Bottom of the pyramid ini maksudnya adalah dari bawah segitiga Maslow, kalau mungkin ingat, itu di paling atas adalah, atau Maslow, maaf bukan Maslow ya, Maslow. Itu kalau kita ingat, dengar begitu, di paling atas adalah aktualisasi. Terus kemudian ada lagi mengenai secondary needs gitu ya, seperti baju ya dan sebagainya. Dan berikutnya adalah papan, yaitu rumah ya. Berikutnya lagi kalau paling bawah yaitu makanan. Jadi sekarang orang lebih fokus pergi ke makanan, kesehatan ya. Itu yang menjadi fokusnya. Nah, karena keadaan ini di Indonesia kita lihat juga ya di mana maaf 30.000 slide 30.000 di atasnya bukan di bawah. Nggak sesudah ini. Kalau kita tahu sekarang ini yang namanya kehilangan pekerjaan seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak Dewo, itu ada lebih dari 30.000 orang di Jakarta itu kehilangan pekerjaan. Nah, ini menjadi suatu trigger menurut hemat saya yang sangat baik gitu ya untuk kita mulai melakukan, karena marketnya sendiri sudah membutuhkan apa yang ada begitu, dan kita paling tidak bisa membantu rekan-rekan kita yang
membutuhkan. Nah ini juga maaf angkanya agak kurang pas gitu, karena tadi kita transfer antar device ya. Nah saya bisa sampaikan kalau bahwa sangat banyak yang membutuhkan. Nanti bantu lihat lewat sini aja, biar minum di situ nggak, maksudnya nanti kalau mau cari nggak sesuai lewatnya ini. Ya. Oke, berikutnya saya mau nyampaikan lagi mengenai apa sih Nusa Pangan gitu ya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, produk kita adalah produk-produk makanan asli Indonesia seperti yang kita ada di layar dan bukan yang ini. Ya, kita semua produk kita itu bermerek Popso saat ini dan kita bersertifikasi halal, kemudian ISO 22000 dan kita juga bersertifikasi aman untuk dimakan, yaitu menggunakan HACCP atau Food Safety, ya, keamanan pangan. Dan sebagian besar juga kita sudah ber-BPOM. Jadi kalau kita lihat dibanding dengan di market, mungkin sertifikasi yang kita punya saat ini mungkin kita sudah memenuhi yang terlengkap begitu. Kemudian apa yang kita punya yaitu produknya ada produk sapi, ada produk kambing, ada produk ayam ya. Tapi terbanyak adalah produk ayam. Nah, kita lihat menu-menu kita saat ini adalah meal ditemuin di kereta gitu, itu combo. Kemudian lauk pauk itu hanya lauknya aja. Kemudian kalau dessert kita punya es puter, tapi mohon izin di dalam kolaborasi ini kita berharap itu es mungkin belum berjalan karena sangat sulit dalam proses handlingnya. Nah, sedikit mengenai favorit, apa aja yang menjadi favorit yang saya bisa sampaikan di slide itu adalah yang bergambar bintang itu adalah yang favorit. Tapi yang berbintangnya warna kuning itu yang paling favorit atau yang paling disenangi. Nah, sedikit factory tour ya. Ini maaf ada typo juga. Ini adalah kurang lebih aktivitas di pabrik kami. Jadi kalau kita lihat masih ada yang dimasak menggunakan penggorengan, tapi ukurannya besar. Itu memang kita mau menjaga yang namanya cita rasa. Karena cita rasanya itu beda kalau digoreng biasa sama digoreng dengan menggunakan peralatan yang modern atau tilting pan misalnya. Ya, semua kondimen kami juga packing dengan cara yang hygiene dengan menggunakan mesin-mesin. Kita bisa lihat di slide tersebut di bagian tengah. Nah, itu adalah kurang lebih apa yang saya bisa sampaikan. Nah, dalam poin ini selanjutnya kita mulai masuk ke, saya nggak terlalu banyak mengenai Nusa Pangan. Saya tidak terlalu banyak. Mungkin saya bisa sampaikan, dan boleh tolong yang ada customer kita siapa aja. Di slide-ku nggak ada kok, hilang. Tadi aku lihat di situ, our customer. Ada lagi itu slide-nya kayaknya udah bener yang Nino deh. Nah, berikutnya tadi saya udah cerita, kebetulan customer kita itu ada online customer, ke atas, ke bawah. Ada online customer,
ada B2B, ada retailer. Kalau retailer itu misalnya Alfamidi, kemudian ada Alfamart, ada Indomart, itu sebagai customer kami untuk menjual produk tertentu. Jadi nggak semua produk ada. Misalnya kalau di Alfamidi itu hanya jual es puter. Kemudian kalau di Indomart, Alfamart itu jualnya hanya bakso dan somai. Somai pun misalnya ke Jawa Timur. Di Jawa Timur itu somai Indomart dari kami. Kami setiap minggu mungkin kurang lebih kirim ke Jawa Timur. Nah, proposal yang kami mau ajukan selanjutnya, nah ini customer-customer kami termasuk IKEA. Ikut ini aja peruntunannya, bantuin. Ini customer kami, ada Alfamart, itu ada Sevel, sekarang memang sudah nggak ada. Kemudian kalau di B2B, IKEA, Kulina, itu termasuk juga customer kami. Kemudian di atas Reska, ada Tokopedia, dan PSI. PSI itu cateringnya Freeport. Kemudian ada Citylink, ada AirAsia, ada Moxi. Moxi adalah hotel bintang 4-nya Marriott. Nah, berikutnya proposal kolaborasi. Nah, berikutnya kami menawarkan kepada komunitas Bapak Ibu sekalian untuk suatu kolaborasi, yaitu pertama mengajak KPM atau apapun nanti entitinya, kami ikut untuk melakukan kolaborasi sebagai affiliate untuk memasarkan produk melalui member komunikasi affiliate sehingga affiliate bisa mendapatkan fee dan dari seluruh transaksi yang melalui member. Nah, kedua, laporan itu bisa didaftarkan kepada link khusus, dengan nanti juga laporan-laporan itu ada melalui link khusus tiap hari ya, jumlah member, pendaftaran, transaksi, itu ada laporannya tiap hari dan tiap bulan. Kemudian mohon izin nih saya juga menyampaikan biar transparan, fee itu sebesar 5% dari seluruh KPM. Kemudian kolaborasinya akan dilandasi oleh perjanjian kerjasama bagi semua pihak, baik itu affiliate maupun member, dan menjadi pengelolaan yang nanti akan dikelola adalah member dari affiliate. Itu adalah tugas dari affiliate. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Nah, model bisnisnya saya akan masuk ke model bisnis, skemanya kurang lebih supaya singkat ya, saya percepat. Ini kurang lebih skemanya. Sebetulnya ada 4 parties yang bergerak dalam skema ini. Pertama yang merah adalah NSM, kemudian affiliate yaitu KPM, dan yang hitam adalah dropshipper atau reseller, yaitu member dari affiliate dan end user. Nah, yang garis hitam adalah alur dari pemesanan produk. Sementara yang merah adalah alur pembayaran. Nah, pembayaran ini saya sampaikan ada 3 langkah. Pertama, dari end user bayar kepada reseller. Nah, reseller akan membayarkan kembali ke NSM, dan nanti NSM akan menyampaikan bagian kontribusi dari affiliate. Kurang lebih langkahnya begitu, dan alur pengiriman produknya adalah yang warna
biru, jadi dari NSM langsung dikirim ke end user. Nah, pada saat ini kami masih berbayar, tapi berikutnya kami akan memikirkan bagaimana supaya dalam bisnis prosesnya lebih ringan dan lebih cepat, sehingga buat end user tidak ada ongkos kirim atau ongkirnya bisa nol. Nah, semoga ini juga menjadi suatu hal yang baik begitu. Kemudian kalau alur koordinasi yang warnanya ungu, yaitu dari NSM ke affiliate dan dari affiliate ke reseller. Sedangkan untuk proposal ya kami tentunya ajukan bersama kolaborasinya dengan affiliate. Nah, selanjutnya saya juga bisa menyampaikan sekedar informasi bahwa menguatkan kembali bahwa produk kami adalah produk bersertifikasi halal. Kemudian kedua, produk sudah dikenal dan dipahami oleh banyak masyarakat di Indonesia karena menu-menu itu kan udah menu-menu yang biasa. Nah, terus kemudian menggunakan kesempatan untuk jual beli di setiap proses. Kemudian penjual mendapatkan bukti resmi dari brand dan mendapatkan nanti semacam personal web. Ya, tapi personal web ini di awal mungkin belum bisa. Jadi kami berharap mungkin sekitar akhir tahun baru ready. Selain itu reseller atau bisa reseller atau ya akan mendapatkan sertifikat dan nanti akan dapat juga yang namanya welcome package begitu. Di sini kami berharap Pak Dewo nanti ada logonya dari affiliate, kemudian ada ID number juga. Nah, di dalam welcome package atau starter pack nanti juga akan ada pidatonya dari atau sepatah dua patah kata dari Pak Dewo, dari ketua affiliate untuk disampaikan juga kepada seluruh member. Nah, ada sedikit perbedaan antara reseller atau reseller dan agen. Kami dapat sampaikan di tabel berikut ya. Misalnya capitalnya nggak pakai capital, kemudian inventory juga nggak ada, terus resiko juga nggak ada risiko penyimpanan sehingga nggak ada risiko expire. Kemudian kalau agen itu biasanya areanya tertentu ya, kalau reseller areanya bisa nggak tertentu, jadi orangnya bisa jalan-jalan ke Bandung misalnya, tapi jualannya bisa tetap di Jakarta, atau bahkan bisa jualan di Bandung juga. Jadi tidak mengharuskan orangnya ada di suatu tempat. Nah, mohon izin, untuk saat ini sampai dengan bulan 2 bulan, 3 bulan lagi mungkin kita masih di Jakarta, Jabodetabek dulu. Sedangkan berikutnya kota yang akan kami tuju adalah Jogja dan Bali. Jogja, Surabaya, Bali. Kurang lebih 3 kota itu, tapi prioritasnya ada di Jogja dan Surabaya. Kira-kira begitu, dan kita coba setting pricing-nya untuk supaya menarik. Yang tertinggi adalah pasti di modern trade. Terus kedua adalah online. Nah, yang ketiga adalah yang di paling bawah tentunya reseller ya atau dropship. Jadi dari sisi pricing juga kami atur sehingga harga terbaik, sehingga mempunyai kesempatan untuk bisa rekan-rekan reseller mendapatkan margin yang baik gitu, dan kesempatan untuk menjual dengan baik. Payment method untuk proses melakukan bayar-membayar rencananya akan ada
semua alat bayar, tapi karena keadaan dan waktu pada saat ini di awal yang paling mudah adalah menggunakan bank transfer melalui ATM atau melalui mobile. Sedangkan kredit card, debit itu harapannya mungkin dalam periode akhir tahun. Nah, demografik dari dropship yang kami targetkan, walaupun ini nanti bisa merambah ke yang lain, tapi sebagai fokus yaitu di umur 25 sampai 35 sama 50 sama 60. Karena 25-35 ini adalah yang memang target market memerlukan. Sedangkan 50-60 biasanya sudah persiapan untuk pensiun sehingga waktunya lebih banyak dan lebih punya kesempatan untuk bisa melakukan penjualan. Ya, kalau ada income di bawah itu adalah sebetulnya target yang terbanyak ya. Nah, kemudian dari end user itu kami berharap juga di 25 sampai 50 berupa family, education-nya itu kurang lebih S1 itu yang sebagai core-nya, tapi bisa jadi merembet ke yang lain. Nah, sementara kita juga akan memberikan komunikasi support ya melalui sosial media. Yang ada itu kami akan ada kerjasama termasuk sampai ke iklan. Itu sebagai support untuk membantu proses penjualan dan atau dengan kata lainnya meningkatkan awareness di masyarakat. Selain itu, ini adalah 100% free ongkir juga akan kita siapkan. Kemudian support yang lain, tiap bulan kita akan bikin yang namanya flash sale. Dan saya kembali mengulangi, dari bisnis konsepnya adalah nggak pakai modal, siapa aja bisa ikut, kemudian anytime, anywhere, harga juga sangat bersaing, kemudian efisien dalam distribusi, artinya dalam proses kirim-mengirim ini sesingkat mungkin kami akan berusaha untuk proses kirimnya 1 hari, tapi administrasinya butuh 1 hari, jadi total lebih hari ini misalnya besok dikirim. Kemudian kami berharap juga ini modelingnya adalah massive active selling. Dan kita bisa handover itu bisa juga di handover nanti sertifikatnya atau kepemilikan atau membernya ke orang lain atau ke anak kita setelah kita mungkin kurang senang atau bosen atau sebagainya. Nah, kita punya target kurang lebih sebesar 100 ribuan per tahun, jadi kesempatannya itu banyak sekali. Nah, saya juga menyampaikan benefit reseller apa ya, kurang lebih. 1, udah jelas, nggak pakai modal. Terus, keadaan yang saat ini ada adalah sedang pro ke cara ini. Kemudian hanya menggunakan smartphone, bisa dimulai setiap saat, kemudian tidak ada batas usia, gender, lokasi, jadi semua bisa ikut. Tapi pengiriman saat ini atau pembelinya hanya bisa di Jabodetabek. Saya ulangi sekali lagi, pembelinya hanya bisa di Jabodetabek. Terus kemudian produknya sendiri berkualitas, sehingga tidak perlu ditakutkan lagi karena track record-nya sudah ada di kereta api. Kami itu setahun menjual jutaan pack produk di kereta api, sehingga kita sudah pahami mana yang kurang, mana yang lebih, sehingga ini menjadi modal kami untuk memberanikan diri bisa menjual produk melalui B2C dan melalui program reseller ini. Kemudian disupport sudah produknya banyak variasi juga, jadi orang nggak bosen. Kita
kalau dari produk lauk pauk itu boleh kami sampaikan lebih dari 50 macam variasi lauk, sehingga bisa dirasakan tiap hari, misalnya pagi atau siang, sore, besok udah ganti lagi. Paling enggak kita 3 hari berturut-turut, 4 hari berturut-turut, berbeda-beda. Nah, kemudian untuk affiliate saya juga bisa sampaikan ini sebagai pemasukan tambahan bagi institusi. Kemudian kedua, menyehatkan institusinya sendiri. Dan ketiga, sebagai stimulus untuk komunikasi dengan member. Kemudian berguna membantu member yang membutuhkan. Berikutnya lagi membantu masyarakat luas untuk kemudahan, membantu keluarga Indonesia untuk lebih mempunyai quality time. Kemudian melestarikan makanan Indonesia, udah pasti ini bisa ikut berkontribusi, kemudian membantu kesejahteraan member. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hal ini saya bisa sampaikan suatu clue atau suatu quote juga bisa, yaitu mulai memang paling berat. Ya, paling berat kita mulai bangun tidur aja paling berat ya bangunnya. Tapi begitu udah bangun, udah mandi, itu udah seger lagi. Nah, mulai sekarang juga nggak usah tunggu waktu, yang kami harapkan, dan kita semua bisa meraihnya. Nah, bagaimana caranya kita memulai? Kalau memang tadi sudah banyak kata yang saya sampaikan, yaitu mulainya berat gitu ya, kita bisa coba dengan mulai teori obat nyamuk, tapi berlawanan, jangan bakarnya dari luar, tapi mulainya dari dalam. Nanti makin luas. Karena belajar kalau dari yang jauh akan sulit. Belajar transaksi juga begitu, kalau dari yang jauh sulit. Tapi kalau kita bisa bicara sama keluarga kita, sama teman dekat kita, sama teman kantor kita, ini akan lebih mudah. Nah, saya juga akan menyampaikan lagi satu hal, Bapak Ibu. Ini ada contoh-contoh yang saya bisa sampaikan. Ini misalnya balado ayam. Ini ada dendeng batoko. Ya, ini yang ukuran 100 gram. Tapi kita juga punya yang ukurannya besar. Yaitu yang 2 kilo. Ini sebesar 2 kilo. 2 kilo ini bisa untuk rumah tangga, tapi juga baik untuk komersial. Jadi relatif banyak macam variasi produknya. Kami berharap pasarnya memungkinkan, produknya memungkinkan, tinggal kita membuat jembatan ini. Produk juga memungkinkan. Ya, dari variasi, bukan hanya, ini saya bisa sampaikan lagi yang brandnya kelihatan. Saya bisa sampaikan bahwa target market ini bukan individu, bukan family, tapi kita juga bisa masuk ke komersial. Komersial ini misalnya ada catering, atau ada hotel, atau ada acara tertentu di kantor. Jadi nggak usah beli lewat catering, selama peralatannya ada, kita bisa juga bikin support untuk acara internal, meeting-meeting begitu ya, atau acara di rumah yang sedang ada acara keluarga, dan lain-lain. Nah, saya berharap kita baca basmalah untuk bisa memulainya, dan terima kasih. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kalau lihat latar belakang ini gambaran, ini adalah jenis contoh ya, dari kardus-kardus packaging yang kita punya, yang dikirimkan melalui online packaging atau dengan reseller yang ada. Nanti terimanya begini, atau jumlahnya besar juga bisa, atau ada yang kecil kalau memang pilihannya kecil, ya, atau kalau ada yang untuk stok juga bisa. Misalnya ini
freezer sebagai contoh, freezer ukuran 100 liter, mudah-mudahan bisa lihat, karena saya nggak bisa angkat freezer-nya. Freezernya 100 liter, itu kurang lebih isinya bisa sampai 50 pack ya, untuk ukuran 500-an gram. Nah, ini kami bisa juga sewakan bagi yang menghendaki. Karena contoh soalnya sudah ada di beberapa teman-teman kita. Bahkan ada beberapa customer, mungkin lebih dari 20 customer, yang setiap customernya itu sudah order untuk stok di rumah, itu kurang lebih di angka 20-an juta. Jadi lumayan banyak peminatnya, walaupun hanya 20. Tapi kalau yang 5 juta, 2 juta, gitu itu banyak sekali. Saya nggak bisa hitung, ya, tapi angkanya banyak sekali. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan. Bila ada pertanyaan, oh tambahan, ini adalah mudah-mudahan bisa lihat, ya ini adalah welcome Pak package. Dodi, mohon maaf, gambar ya, Pak. tidak terlihat Pak Dodi, mohon maaf. Nanti ya, akan di-clearkan atau melalui Pak Nino barangkali. Oh boleh. Baik, ini saya udah dekatkan Pak. Semoga terlihat. Ini hanya belum clear, nanti bisa diulang Pak. Oh, boleh. Belum clear, nggak apa-apa, tapi nanti ada kesempatan. Silakan, silakan. Ya, ini adalah sebagai surat yang nanti kami kirimkan dalam packaging di dosnya, dan nanti kami berharap di surat ini ada logonya KPM. Sehingga buat teman-teman yang mengirimkan dan lain-lain itu benar-benar bisa merasa dalam satu kesatuan. Mungkin itu aja yang saya bisa sampaikan, Pak Bowo yang terhormat dan Bapak Ibu sekalian. Semoga ada manfaat, nggak sampai beduk sahur, bukan beduk buka. Karena keterbatasan juga, saya juga baru belajar nih Pak, membawakan acara di webinar, jadi memang rada-rada kagok. Jadi saya minta maaf segala hal yang kurang berkenan, harapannya saya nanti bisa makin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi, mohon maaf, tadi gambar produk rupanya banyak yang belum melihat, bisa diulang sebagaimana tadi yang 2 kilo atau beberapa contoh. Host, Pak Cipta, mohon disiapkan pertanyaan. Kita akan mulai mengajukan pertanyaan setelah ini. Ini adalah ukuran yang 100 gram. Ini buat satu orang. Jadi kalau misalnya family bisa beli, ada yang balado, ada yang dendeng batoko, terus gantung nanti apa yang disukai oleh keluarga. Kadang-kadang satu keluarga, anak maunya sendiri, istri maunya sendiri, anak juga punya kesenangan sendiri, sehingga bisa % kita tuh ada waste di dapur atau di bidang makanan di rumah tangga. Dan kita juga punya yang besar, yang saya cerita tadi, untuk komersial. Contohnya rendang sapi. Ini untuk komersial, untuk hotel, atau untuk catering, atau untuk keperluan lain-lain yang mungkin jumlahnya cukup banyak. Macamnya sama, ini contoh lain, ini dendeng batoko, ini sebagai yang favorit dari customer. Kalau untuk ada acara keluarga, weekend gitu ya, sambil ini, dan baksonya dilengkapi juga dengan bumbu kuah, ada bawangnya, ada sambal ya. Saya buka ya, ini ada bawang-bawangnya, terus ini ada
sambelnya, ya. Ini bawangnya lagi ada 5, karena untuk 5 mangkok. Ya. Ini ada sari kuahnya, tinggal didihkan, masukkan kuah, selesai. Tata caranya semuanya ada di bagian belakang. Nah, ini adalah format family pack. Ini sebagai info aja Bapak Ibu sekalian, kenapa kok kami pilih bakso ya dalam produk kami? Dalam produk kami, karena bakso ini digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Buat gambaran, orang Indonesia ini makan daging dalam bentuk bakso itu kurang lebih sebanyak 60%. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan banyaknya orang makan bakso di Indonesia. Dan selain itu bakso yang untuk personal seperti pop mie, ini juga bisa disimpan, bisa dinikmati kapan aja. Isinya nih. Oh, nggak ada yang isi ya. Isinya sama Bapak Ibu sekalian, ada sari kuahnya, ada bawangnya, ada cabenya. Selain itu kita juga ada es. Nah, es ini kami punya kelebihan adalah sendoknya ada di dalam. Karena biar lebih hygiene. Selain itu, kami juga punya seblak. Ini produk seblaknya. Ini sih nggak perlu frozen. Bisa ditaruh di suhu ruang. Mungkin itu aja Pak Dewo, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kalau kita lanjut ke tanya jawab. Ya. Terima kasih banyak Pak Dodi, jazakumullah khairan. Teman-teman, panitia sedang mengumpulkan pertanyaan, walaupun sebenarnya saya baca sekilas tadi banyak pertanyaan yang sebenarnya sudah dijawab atau dijelaskan melalui presentasi. Tapi insya Allah tetap kita akan bahas satu persatu bila mana waktunya cukup. Bila mana tidak cukup, saya sampaikan bahwa kita telah memiliki WA Group untuk memfasilitasi tanya jawab dan diskusi serta memotivasi teman-teman. Silakan hubungi admin bila mana yang belum bergabung melalui 0811 10 6811. Saya juga sudah kirim melalui chat. Sekali lagi, admin WA Group 0811 10 6811. Saya yakini akan banyak pertanyaan baik di awal maupun selama perjalanan, dan kita akan bahas detailnya satu persatu melalui WA Group yang langsung dibimbing oleh Pak Dodi dan teman-teman dari Nusa Pangan. Panitia, saya kira beberapa pertanyaan sudah dipilih untuk diajukan kepada Pak Dodi. Mohon Pak Cipta atau Bu Retno dapat membacakannya kepada Pak Dodi. Kami persilahkan. Pak Dewo, Bapak Ibu sekalian, saya izin sebelum tanya jawab, 1 menit aja Pak, nggak sampai. Saya melanjutkan tadi mau cerita isinya dari Popso Cup, itu ada baksonya, ini ada 4 butir, ada tahunya juga, terus kemudian ada sari kuah, kemudian ada kondimennya lengkap ya, ada kecapnya, ada saus sambal, kemudian ada sambal kampung, ya termasuk ada mie-nya. Kalau tadi yang family pack nggak ada. Informasikan packaging-nya pun ini sebetulnya sudah menggunakan paper bahan dasarnya itu kertas, sehingga sangat green dan aman buat kita semua mengkonsumsinya. Dibanding, mohon maaf, yang kompetitor, dia penggunakannya pakai seperti styrofoam, sehingga boleh dibilang bisa membahayakan kesehatan kita. Ya, terima kasih Pak, silakan. Iya, silakan Cipta dan Retno menyiapkan pertanyaan. Namun sebelumnya izinkan saya menjawab satu pertanyaan karena saya kira ini adalah ranah saya untuk menjawab. Karena detailnya kita bahas dalam WA Group.
bahwa Yayasan Komunitas Pengusaha Muslim ini berupa badan hukum, yayasan, yang memiliki Dewan Pembina. Dewan Pembinanya adalah 5 para dosen, para asatidz, para ustadz yang aktif di dalam kajian-kajian ekonomi syariah. Tidak ada Dewan Pembina yang bukan dokter ekonomi syariah, dan tidak ada Dewan Pembina yang tidak aktif dalam kajian ekonomi syariah. Artinya, sistem yang kita kembangkan saat ini bersama Nusa Pangan telah saya diskusikan dan telah dievaluasi oleh para asatidz tersebut. Bahkan di Yayasan Komunitas Pengusaha Muslim kita memiliki beberapa grup ekonomi syariah, teman-teman dapat diskusi di sana serta dapat penjelasan mengenai konsep dropship. Saya sekali lagi sampaikan bahwa apa yang saya kembangkan bersama Pak Dodi di sini adalah telah melalui evaluasi dan diskusi bersama mereka. Di sini penjelasan mengenai dalil dan detail kenapa boleh, kenapa tidaknya kita bahas dalam WA Group, insya Allah. Pak Cipta dan Pak Bu Retno silahkan menyampaikan pertanyaan, terutama yang aplikatif yang terkait dengan apa yang kita mau kembangkan. Monggo. Iya. Jazakumullah khairan katsiran, Pak Dodi, Pak Nino, Masya Allah. Ya, Bu. Sangat luar biasa ya, insya Allah memenuhi yang disyariatkan oleh Allah untuk memakan yang halal dan thayyib. Insya Allah produk Popso memenuhi syarat tersebut. Kita langsung ke pertanyaan. Ini pertanyaannya terkait dengan reseller, Pak. Ada pertanyaan dari Pak Denny CP. Pertanyaan beliau ini ada di Medan. Jika beliau ingin menjadi reseller, bagaimana caranya? Karena tadi penjelasan dari Bapak kan sementara ini baru di Jabodetabek ya Pak ya, dan insya Allah menyusul Bali, Surabaya. Itu bagaimana Pak? Kira-kira ada solusinya untuk teman-teman yang di area yang belum tercover oleh ini Pak, oleh Popso, bagaimana Pak? Baik, mungkin saya izin jawab. Terima kasih pertanyaannya buat Pak Denny yang ada di Medan. Buat kami, sesuai rencana kami, Medan mungkin akan mulai hidup tahun depan. Kami harapkan karena kami prioritas di Jawa, Bali dulu. Nah, namun buat Pak Denny juga nggak usah kecil hati, daftar masih bisa dilakukan, Pak Denny masih bisa mendaftarkan. Sejauh ini saya berharap Pak Denny masih punya banyak teman di Jakarta atau di Jabodetabek yang bisa dijadikan pasar. Sehingga aktivitasnya bisa dilakukan di Medan, tapi pasarnya ada di Jakarta dan produknya ada di Jakarta. Jadi ini akan efisien sekali, Pak. Mungkin itu jawaban saya, Bu. Oh iya, baik. Jadi ada baiknya untuk kali ini tetap mendaftar ya Pak ya, sebagai reseller. Tetap mendaftar. Ya, untuk latihannya, penjualannya di daerah Jabodetabek dulu ya Pak ya. Betul, marketnya di Jabodetabek. Ya, bisa langsung menjual di Medan dan punya pengalaman dari Jabodetabek. Iya. Ya. Sebetulnya kami bisa Bu kirim ke Medan, tapi kasihan end user-nya nanti ongkosnya terlalu mahal. Sejauh pemesannya tidak apa-apa dengan pengiriman, ya kami boleh-boleh aja. Tapi kami biasanya mereconfirm kembali apakah betul pemesan akan oke dengan harga yang ada untuk pengirimannya. Oh iya, baik. Tadi penjelasan Bapak itu juga menjawab pertanyaan dari Ibu Linda Bandung. Beliau ada di Bandung. Terus juga ada beberapa pertanyaan yang untuk kalau di luar Jabodetabek ada pemesanan bagaimana. Jadi sebenarnya prinsipnya di luar Jabodetabek juga masih dilayani ya Pak oleh Nusa Pangan. Hanya saja akan ada konfirmasi terkait dengan ongkos kirimnya ya Pak ya. Betul Bu, karena saat ini kami juga mengirim hari yang sama, atau dengan kata lain pengiriman sama pemesanan administrasi kan di hari yang berbeda Bu. Jadi kurang lebih 2 hari lah. Sebelum jam 12. Itu bisa sampai ke misalnya Medan, Makassar, Bandung.
Surabaya, walaupun kami belum cover sepenuhnya. Coverage kami hanya kami lakukan untuk dalam rangka ongkir gratis, Bu. Supaya Jadi ongkirnya bisa program gratis. Jabodetabek ongkir gratis ya, Pak ya? Iya. Saya rasa untuk pertanyaan yang satu ini sementara cukup ya Pak. Nanti mungkin kalau jika masih ingin penjelasan bisa dilanjutkan di WA Group. Baik, Bu. Selanjutnya ini Pak, mengenai ada pertanyaan mengenai harga Pak, mengenai harga. Ini dari tidak ada namanya tapi hanya angka 344 554 6259. Apakah harga lebih low dari kompetitor produk seperti produk frozen yang sudah survive agar kita bisa menjual minimal merebut market kompetitor. Mengenai harga bagaimana Pak? Baik, mengenai positioning sendiri dari produknya, kita kan fokus pada quality produk, Bu. Sehingga kalau harga itu relatif, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Contohnya, dan itu tergantung marketnya. Saya tidak menyebutkan merek lain, misalnya rendang. Rendang kami itu 500 gram atau setengah kilo, kami menjual dengan harga kurang lebih mungkin sudah dengan harga reseller, kurang lebih harganya paling 200 ribuan, Bu, atau 190 ribu, tergantung resellernya. Nah, kalau kita bandingkan dengan salah satu brand makanan Padang yang ada di pasar saat ini, mungkin saya tahu semua kenal, karena semua orang pasti tahu ini brand ini dimulai dengan huruf S gitu ya, dan diakhiri dengan huruf A. Itu per 125 gram, harga rendangnya udah di hampir 150 ribu, Bu. Hanya 125 gram. Nah, sementara kami menjualnya kan dalam jumlah setengah kilo ya, atau 500 gram. Jadi bandingannya jauh sekali. Kalau katakan disamakan dengan yang 100 gram kami hanya harganya di bawah 100 ribu malahan. Ya, jadi harga ya cukup kompetitif ya Pak ya, bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada ya. Ya. Maaf ini pertanyaan masih terkait dengan harga Pak. Saya nyambung lagi sedikit contoh produk lain Bu. Misalnya baksonya, kebetulan bakso ini lumayan favorit. Bakso misalnya, satu mangkok kan di kita satu cup tuh harganya kurang lebih sekitar 23 sampai 27 ribu tergantung penjualnya. Nah itu relatively juga murah kalau kita banding sama bakso misalnya bakso A yang depannya A, belakangnya N, ya itu udah sampai 50-an ribu per mangkok. Belum lagi yang di bawahnya misalnya bakso LT, ya bakso LT itu posisinya di Senayan pusatnya, itu jual semangkoknya udah di harga 40 ribuan. Sementara kalau dibanding dengan bakso abang-abang, memang ya kita lebih mahal. Karena apa? Prosesnya juga lebih hygiene. Kemudian dagingnya itu daging Australia loh, Bu. Menggunakan Australian beef yang berkualitas. Tapi jangan khawatir, Bu, impor pun itu ada sertifikat halalnya. Jadi kami hanya memproses bahan-bahan baku yang bersertifikat halal. Ini untuk harga, apakah reseller akan mendapatkan harga yang lebih murah atau sama dengan Bapak? Mungkin kan ada reseller lain reseller dari link lain gitu Pak, atau mungkin Bapak ada supply ke Carrefour atau ke Indomaret, itu mengenai harga itu gimana Pak? Ibu, kalau di Carrefour sementara ini kami udah nggak supply, mulai awal tahun ini. Kemudian kalau di Indomaret mungkin malah bisa lebih murah kita, Bu. Karena di modern trade itu mereka ambil margin lumayan. Bisa sampai 40% dari harga jual pabrik. Iya. Iya, itu pertanyaan. Sementara kalau nanti kami menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kami memberikannya adalah harga jual pabrik
Nah, margin mau ambil berapa? 10%, 15%, 20%, itu terserah dari Bapak Ibu sekalian nanti. Ya. Jadi harga pasti lebih murah dibanding di tempat lain. Ya. Ya, tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Doni Erianto dan Pak Kris Mahendra. Berikutnya kita ke produknya sendiri ya Pak ya. Baik, Bu. Ini ada pertanyaan biasa boleh ibu-ibu Pak, pertanyaannya ini apakah produk ini bebas MSG dan memakai bahan pengawet atau tidak? Baik, Bu, kami bisa sampaikan karena kami tersertifikasi food safety dan yang mensertifikasi kami adalah memang adalah perusahaan, bukan perusahaan lokal, Bu, tapi perusahaan Australia. Jadi mereka mensertifikasinya sangat ketat. Kita boleh dibilang disertifikasi juga oleh semacam badan non-profit dari Amerika yang memang mensertifikasi kami juga. Jadi kami bisa sampaikan kalau makanan, bahan makanan, bahkan packaging aman. Tapi kalau tadi berikutnya MSG. MSG tidak semua produk menggunakan MSG, Bu. Tapi ada produk-produk yang menggunakan MSG. Saya jujur, karena memang marketnya banyak yang minta tetap ada MSG-nya. Tapi untuk produk-produk yang lain, sebagian besar itu tidak menggunakan, Bu. Kami menggunakan penyedap rasa yang kami buat sendiri. Yaitu dari bahan-bahan herbs atau bahan-bahan lokal lah ya, yang halal juga. Menjawab pertanyaan dari Pak Atmawinata. Oksa ini berarti bisa dikategorikan sebagai healthy food ya Pak ya, karena sudah ada standarisasi. Kurang lebih begitu, Bu. Iya, untuk rasanya iya. Selanjutnya pertanyaan mengenai pembelian Pak. Apakah ada minimal atau maksimal pembelian? Kami bisa sampaikan tidak, saat ini belum ada, Bu, minimalnya. Beli 1 cup aja begini kami kirim kok, Bu. Tetap dilayani ya Pak ya, beli 1 walaupun cup hanya begini aja kami cup kirim. ya, Pak ya. Iya. 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 Pertanyaan, mungkin jika ada yang mau bertanya langsung direct, mungkin bisa, ini Bapak Ibu bisa raise hand. Kalau ditekan layarnya Izin akan ya, Ibu. Sebelah kanan. Ini tadi kalau yang 1, izin Bu, dosnya yang 1 cup itu nanti seperti ini, kecil. Nah, nanti masuk begini tapi ada pelindungnya nanti. Oh, jadi, tetap nanti ada pelindung sehingga ini ya, jadi ada dos kecilnya ya. Iya. Ya, ini buat bukti bahwa 1 pun kami kirim. Iya, iya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa raise hand dengan menekan tombol raise hand, ada di kanan bawah, ada titik 3, kemudian ditekan, muncul pilihan raise hand, silakan bagi yang ingin bertanya langsung. Ada dari Okta atau Bapak Okta, silakan. Bapak Ibu, ini saya sampaikan adalah fotokopi dari sertifikat halal kami. Jadi bukan cuma cap aja, tapi kami melalui proses yang boleh dibilang panjang untuk halal. Ada Bapak Ibu Okta, silakan mau tanya langsung. Udah saya bukakan mic-nya, silakan. Ya, kepada Bapak Okta dipersilakan untuk bertanya, Pak. Mic-nya sudah di-unmute oleh host. Selamat siang Pak Okta atau Bu Okta.
Silahkan. Mungkin Pak Muhammad Sani, silakan Pak Muhammad Sani. Pada Pak Muhammad Sani, silakan Pak. Mic-nya Bapak sudah di-unmute oleh host. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Pak Muhammad Sani. Ingin Gimana Pak, bertanya apa yang tadi saya kan bisa bantu? affiliate, terus kita sebagai reseller, KPM sebagai affiliate, kita sebagai reseller. Nah, itu kan kalau yang untuk daerah Jabodetabek mungkin mudah Pak. Jadi kirim-kirimnya apakah kalau untuk yang di luar kota yang tadi bilang Bapak Jogja, Surabaya, Bali itu baru akhir tahun ini ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Jadi begini Pak, kalau kurang lebih rencananya begitu Pak akhir tahun. Tapi kalau Jogja mungkin bisa lebih awal Pak. Insya Allah bulan depan udah mulai on. Karena kami udah punya depo Pak di Jogjanya. Oh, kebetulan saya di Jogja, jadi ya pertanyaan saya udah terjawab. Iya, baik Pak. Baik, Tuan. Apakah ada yang masih mau bertanya, Bapak Ibu? Bapak Pulung, silakan. Ada yang bertanya Bapak Pulung. Bapak Pulung, silakan Pak. Mic Bapak sudah di-unmute. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Pulung. Iya, Pak. Iya, ini Pak mau tanya, tadi kan Silakan, katanya beda-beda reseller ya, bisa 10% sampai 15%. Itu memang harganya memang tidak ditetapkan gitu Pak, untuk harga eceran tertingginya. Baik Pak Pulung, jadi nanti gini Pak, karena untuk mempersingkat, mempermudah dalam perhitungan-perhitungan, dan dibuangnya proses yang ruwet gitu ya Pak ya, untuk rekonsiliasi angka, kami serahkan kepada rekan-rekan reseller untuk menentukan harga Pak. Jadi kami kasih harga pabrik, terus kami sampaikan juga ada batas bawahnya, ada kami sampaikan juga batas atas. Nah, gunanya buat reseller ini untuk berstrategi Pak. Misalnya di market tertentu ada yang harga bakso nggak sensitif misalnya. Jadi kita masuk dulu dengan bakso. Atau di market lain ada harga bakso yang sangat sensitif sehingga baksonya bisa kita turunkan harganya, tapi kita ngambil margin dari produk yang lain. Ini bagian dari strategi dagang Pak. Kalau kami set harganya nanti buat reseller nggak ada strategi bisnisnya Pak, atau kuranglah senjatanya. Begitu kira-kira Pak Pulung yang kami dapat sampaikan. Tetap ada Pak, jadi misalnya Bapak minimum margin misalnya 5%, jadi nggak boleh ada yang di bawah 5%. Terus batas atasnya misalnya nggak boleh lebih dari 25% misalnya. Jadi ada batasan. Nah, Bapak bermain di antara batas bawah dan batas atas sebagai suatu strategi dagangnya Bapak gitu Pak, misalnya. Begitu Pak Pulung, semoga berkenan. Iya, terima kasih Pak Pulung. Selanjutnya kita kembali dulu ke pertanyaan chat ya Pak ya. Baik Bu. Ini ada pertanyaan terkait dengan penjualan Pak. Yang pertama, apakah reseller itu ada target penjualannya Pak? Dan apakah ada wilayah-wilayah penjualan yang ditentukan? Ya, kalau satu target tidak ada Bu, targetnya. Jadi kami serahkan kembali ke kebutuhannya masing-masing. Bila mana kebutuhannya sebagai fokus dalam berusaha,
mungkin menargetkan diri sendiri berapa. Tapi kalau yang nggak terlalu fokus mungkin punya goal berbeda gitu ya Bu. Nah sementara kalau wilayah saat ini terserah, itu tidak ada batasan wilayah karena kami bukan agen. Kalau agen atau distributor harus terbatas wilayahnya masing-masing. Mungkin begitu jawaban saya. Iya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya. Oh iya, ini Pak terkait apa namanya untuk alat itu ya Pak ya, alat peraga apakah disediakan Pak alat peraga bisa berupa sampel produk atau banner seperti itu Pak? Izin Bu, kalau alat peraga nanti kami sampaikan atau kami buatkan dalam bentuk digital. Karena orang traffic kan nggak pergi dari satu tempat ke tempat lain. Terus kedua, kami juga nanti di akhir tahun, setiap reseller itu nanti punya web sendiri. Nah, itu sebagai alat peraga yang sangat personal. Jadi nanti bisa diwarnain sendiri, ada warnanya. Misalnya kalau saya warnanya hijau, Pak Nino lebih ke merah misalnya. Nah, ini bisa menjadi ciri. Sehingga terus itu bisa menjadi kepunyaan yang bersangkutan. Dan sebagai alat peraga. Tapi saya menyarankan kalau bisa coba dulu 1-2 produk untuk dapat feelingnya, baru kita berjualan. Ya, jadi sebaiknya reseller ya mencoba dulu ya Pak ya produknya ya supaya ya dapat feelingnya, jadi memasarkannya ya lebih efektif ya. Kemudian ini terkait dengan ini Pak pemesanan dari pembeli ya Pak ya. Baik Bu. Untuk pembayaran itu nanti dari pembeli itu melalui reseller atau langsung ke Nusapangan. Itu yang pertama. Terus pertanyaan lain, apakah nanti saat dikirimkan produk itu ke pembeli yang tercantum di situ apakah nama Nusapangan atau nama resellernya juga dicantumkan? Baik. Terima kasih. Satu, nanti di dalam produk yang dikirimkan itu kami akan mengirimkan summary produknya juga Bu. Mungkin kurang lebih seperti ini gambarnya. Produk-produk yang dipesan apa aja. Terus nanti yang pemesan yang ada, tapi nama kami hanya menggunakan brand. Kami tidak mencantumkan nomor telepon, kami tidak ada alamat. Jadi kami fokuskan mengarah ke reseller sebagai pengordernya. Jadi kami yang menutup diri untuk bisa kasih informasi langsung, tapi reseller yang kami sama affiliate yang kami junjung di brand bersanding dengan brand kami, gitu kurang lebih. Oh iya, iya Pak. Terus masih terkait dengan ini ya Pak ya, apa namanya pembelian ini. Untuk pengirimannya bagaimana reseller nanti ini Pak men-tracking pengiriman? Baik. Dari Nusapangan. Karena ya untuk mengirim karena kami 1 hari nanti bisa melalui WA kan nanti ada dari WA-nya itu tentunya nanti nge-track-nya reseller yang nge-track bukan end user. Nah itu bisa lewat WA. Jadi bisa dipantau lewat WA ya Pak ya? Dipantau lewat WA, betul Bu. Ya baik. Ini Pak, kalau reseller ingin menjual produk Popso di marketplace itu boleh atau tidak Pak? Kami berharap enggak Bu, karena takutnya nanti malah enggak jalan. Karena kami udah ada beberapa contoh reseller kami yang naruh di online tapi malah enggak jalan. Sementara kalau saya kembalikan ke objektifnya dari program ini adalah menjual secara aktif dan langsung. Jadi aktif dan langsung artinya ya lebih baik reseller itu memang menjual langsung kalau misalnya ada komunitas atau dari di sekolah, apa pengajian atau
apa gitu ya Pak, kantor kayak gitu Betul. ya Pak ya. Betul. Dan produk ini kan juga bisa berlangganan, nggak yang sekali beli, Bu. Jadi harapannya dalam 1 bulan dia berapa kali bisa pakai, atau family ini, end user ini bisa pakai produk kita. Begitu. Sehingga targetnya begitu, Bu. Jadi nggak perlu mengejar seperti jualan baju, tiap bulan orang mesti belanja. Itu kan nggak mungkin, Bu. Tapi kalau makanan sebulan bisa berkali-kali. Iya, iya. Kalau untuk apa langganan itu artinya berarti secara reguler dia mungkin minta dikirimkan produk-produk tertentu tiap, misal katakanlah sepekan sekali atau sepekan 2 kali, seperti itu ya Pak ya? Betul, Bu. Nah, nanti yang pegang kendali adalah resellernya. Misalnya dari resellernya udah bikin jadwal, udah bikin ini, order ke kami. Ya. Ini Pak, ada pertanyaan untuk kembali ke produk ya Pak ya. Baik, Bu. Produk ini kalau di luar freezer itu tahan berapa lama, Pak? Baik. Kalau di freezer rata-rata itu, saya ambil rata-rata karena tiap produk beda-beda ya, Bu ya. Rata-rata itu 8 bulan sampai 1 tahun, Bu. Tapi kalau di luar freezer itu kira-kira rata-rata 10 sampai 12 jam, Bu. Kalau di luar freezer berarti artinya memang dikeluarkan dari freezer memang sudah siap untuk dimakan ya, Pak ya? Betul, Bu. Jangan dimasukin lagi ke freezer setelah misalnya 5 jam. Itu jangan, Bu. Atau setelah 12 jam. Nah, itu langsung dikonsumsi baiknya. Atau dipanaskan dan langsung konsumsi. Ini Pak, ada pertanyaan. Tadi kan Bapak jelaskan bahwa sebaiknya reseller itu mencoba produknya dulu supaya dapat feel-nya. Apakah ada paket produk yang dijual oleh Nusa Pangan, Pak? Dan bagaimana cara membelinya? Jadi gini, Bu, kalau tadi paket, itu tergantung, nanti kita bisa sampaikan. Kalau paket yang di kami, ada misalnya paket harga 500.000 satu paket, itu isinya produknya macam-macam. Atau ada paket 1 juta. Nah, nanti kita luncurkan dulu tiap bulan. Atau ada paket promo yang nanti setiap 1 bulan sekali. Tadi saya sudah sampaikan di dalam slide saya bahwa akan ada yang namanya flash promo yang dilakukan setiap bulan. Oh, flash promo itu dari tiap bulan ya Pak ya, jadi ada paket-paket yang dijual, pastinya harganya lebih murah daripada beli satuan ya Pak? Pasti, Bu. Pak Dodi, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, Baik, Pak Dewa. Ini memang kendalanya qadarullah adalah karena adanya wabah corona. Tapi memang saya berencana juga bila mana situasi dan kondisinya memungkinkan, kami para calon dropshipper atau reseller ini bisa berkunjung sekalian ke pabrik, tentu dalam jumlah yang terukur dan terbatas, serta melalui diskusi terlebih dahulu, untuk melihat langsung proses bila mana memungkinkan. Sekalian juga untuk melihat proses produksi terkait dengan menumbuhkan keyakinan teman-teman bila mana memungkinkan. Tentu jumlahnya pasti harus dibatasi juga. Usulan saja Pak Dodi. Baik Pak Dewo, tidak sama sekali tidak ada keberatan, asalkan waktu dan jumlah Pak orang yang mungkin kita perlu manage, itu aja. Iya, terima kasih. Iya Pak, terima kasih Pak. Bu Retno silakan. Ya baik, kita kembali lagi ke pertanyaan langsung. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan diklik raise hand. Ada di kanan bawah, diklik, kemudian muncul pilihan raise hand. Silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan dari Bapak Awan. Silakan Pak Awan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Awan.
Bapak Nino, mohon maaf sekedar bertanya Pak, kalau untuk masalah produknya itu kita memasarkannya bisa via WA atau kita mesti beli ya Pak? Mohon maaf. Siap, Pak. Ya. Saya dengan Dodi ya Pak, saya bantu juga Pak Nino jawab. Jadi begini Pak, kalau untuk memasarkan produk, itu hanya lewat WA dulu tanpa harus Bapak membeli. Jadi lewat WA nanti kita lengkapin penawarannya dengan gambar-gambar juga Pak, supaya Bapak lebih mudah melakukan proses penawaran. Nah nanti dalam Bapak order pun kami juga kirimkan melalui WA. Jadi kita tuh fokusnya sebetulnya banyak pakai WA Pak. Oh fokusnya WA. Oke. Iya. Jadi supaya mudah Pak. Baik Pak. Kan, kemudian nanti dari WA itu kami udah siapin juga misalnya template. Sehingga Bapak tinggal isi sedikit template-nya, habis itu kirim. Sehingga cepat sekali Pak. Mudah. Ya. Tanpa Bapak harus beli dulu. Bapak beli dulu. Nah, kami menyarankan sebetulnya tadi ada perkataan coba dulu itu maksudnya supaya dalam hal ini Pak Awan bisa ngerasain dulu gitu Pak Awan. Oh, ini produk bener nggak sih? Sesekali harus belilah gitu kan. Biar tahu rasa kalau nanti cerita, jelasin ke orang, oh apa enaknya, apa gini, oh memang bener kok, memang enak, jadi lebih yakin. Oke. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Terima kasih banyak Pak Awan. Ya, terima kasih Pak. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi secara langsung, silakan raise hand. Silakan Ibu Luciana yang mau bertanya langsung. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Bu. Pak, saya mau tanya kalau misalkan nanti ada kesempatan, misalkan saya mau stok produknya, apakah nanti boleh kita pakai foto sendiri Pak untuk promosinya? Oh, sebetulnya gini Bu, untuk promosi itu dengan senang hati Bu kalau Ibu pakai foto sendiri. Kami tetap akan kami support, hanya saja mungkin kalau butuh template untuk brosur digitalnya kami bantu siapin gitu Bu. Oh, ya. Jadi bebas ya Pak ya, maksudnya kalau kita mau stok juga nggak ada. Oh nggak ada masalah Bu. Masalah ya. Betul. Syukran ya Pak. Ya makasih Bu. Assalamualaikum. Ada dilanjut silakan Pak Sugiarto, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudi. Iya Pak, Waalaikumsalam. Dari Pak Bogor. Sugiarto. Ya, tapi Bogor saya masuk ke kabupaten Pak, dari Puncak Bogor. Apakah posisi saya itu masih bisa termasuk penjualan produk tersebut Pak? Terima kasih. Ya, mohon izin dan mohon maaf Pak, kalau sampai di puncak, area puncak mungkin saat ini kami belum. Tapi kalau Bapak suatu saat bisa kita bicara-bicara malah di tempat Bapak kita bisa jadikan depo untuk cover puncak Cipanas, wah senang sekali Pak. Oh, siap Pak, insya Allah. Kebetulan saya sudah punya freezer juga ukuran 100 liter Pak, mungkin nanti bisa dimanfaatkan. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Dilanjut lagi dengan Ibu Lia, silakan Ibu Lia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Lia. Pak Dodi, silakan, saya mau tanya, Bu. itu sudah ada yang dijual misalnya di Tokopedia atau di Shopee gitu untuk penjualannya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sekarang di online relatively banyak Bu. Ada di Shopee, ada di Tokopedia, ada di Kulina, ada di Blibli. Boleh dibilang top online market itu kita ada semua, Bu. Bahkan yang hanya fokus ke makanan seperti Kulina itu juga ada. Bagaimana, Bu? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik Bu. Makasih Bu Lia. Assalamualaikum.
Ada pertanyaan dari Ibu Dian. Silakan Ibu Dian, saya sudah. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya seperti ini. Ini kan sistemnya reseller atau dropshipper ya. Lalu Iya, Bu. bagaimana customer pembayarannya? Apakah ke Nusa Pangan ataukah ke kami, Oh iya. reseller dan Ya. dropshipper? Nanti Baik. untuk apa namanya? Misalnya untuk pembayaran ke Nusa Pangan, apakah nanti marginnya dikirimkan ke kami atau sebaliknya? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Bu, kami perlu sampaikan sebagai penjelasan dasar adalah mengharapkan semua proses ini sesimpel mungkin dan secepat mungkin, Bu. Jadi proses pembayaran supaya mengurangi administratif dan mengurangi dispute atau permasalahan, itu dropshipper sebagai taking order. Jadi bayarnya semua end user ke dropshipper, baru dropshipper membayar ke Nusa Pangan. Ibu, apakah mendengar? Bu, siapa? Ibu Dian. Oh, Bu Dian. Halo, Bu Dian. Terputus kayaknya. Oh, terputus. Lanjut. Ya, silahkan, Ibu. Selanjutnya, mungkin kita buka 2 pertanyaan lagi karena saya hitung udah lebih dari 10. Bapak Rusdi, silakan Pak Rusdi. Silakan mau tanya. Pak Rusdi, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Rusdi. Ya, Pak Dodi, saya mau tanya tadi menyambung pertanyaan sebelumnya. Untuk pembayaran, saat kita ada pemesanan, apakah pemesanan langsung dikirim oleh Nusa Pangan kepada konsumen atau kita harus bayar dulu ya, Pak? Pak Rusdi, terima kasih pertanyaannya. Jadi prosesnya, Pak, dari end user, itu order dikumpulin dulu, Pak, oleh reseller. Nah, kemudian setelah ordernya kumpul semua di reseller kirim barang ke Bapak. Atau ke end user, maaf. Baik, berarti pengiriman dilakukan setelah pembayaran berhasil dilakukan, Pak ya? Betul, Pak Rusdi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Panitia, silakan dilanjut pertanyaan. Bapak Samsam, silakan langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Samsam. Pak Dodi. Baik. Saya merencana mau jadi dropshippernya, cuman saya punya cabang di Bekasi. Apakah bisa Jakarta Pusat dan Bekasi atas nama saya? Oh, maksudnya kalau Bekasinya bisa, Pak, karena kan Bekasi termasuk coverage kita. Baik itu Bekasi Timur maupun Bekasi Barat. Nah, Bapak tetap tinggal di Jakarta, tapi kiriman barang kami kirim langsung ke Bekasi, bisa, Pak? Oh, bisa jadinya ya? Bisa, Pak. Jadi nggak 2 nama, jadi nama saya, tapi coverage-nya saya punya cabang di Bekasi sama di Jakarta gitu ya. Oh, kalau ini nanti Bapak ini aja, Pak, ordernya ngumpul jadi satu aja, di Bapak misalnya, yang penting nanti di Bapak, di bawahnya Bapak mau ada sub-sub cabang Bapak, silahkan, tapi hanya kami tahu Bapak sebagai perwakilan nama dari apa yang Bapak mau lakukan. Iya, maksud saya ketika pasar sayang di Bekasi langsung dikirim dari NPM gitu, Pak. Oh, bisa banget, Pak. Bisa ya? Memang begitu, Pak Samsam. Iya, jadi saya order ya. Tetap saya akumulasi, misalkan ada 10, ya, 5 betul. Bekasi, 5 Jakarta, itu bisa ya, Pak ya? Masing-masing alamat langsung jadinya. Betul, masing-masing alamat, Pak. Oke. Ya, makasih, Pak. Assalamualaikum. Makasih, Pak. Waalaikumsalam.
Ibu Panitia, mohon izin, apakah masih ada pertanyaan? Oke, tampaknya sudah hampir semua ini Pak Dodi. Baik Pak Dewo, makasih. Banyak, tadi saya juga sambil membaca beberapa pertanyaan, tampaknya teman-teman masih agak bingung mengenai konsepnya sehingga banyak yang berasumsi harus memiliki freezer sendiri karena dianggap mereka yang membeli dan menyimpan di rumahnya, lalu mereka menjual secara retail. Tadi kita telah jelas sekali Pak Dodi sampaikan bahwa tidak demikian konsepnya. Jadi reseller atau dropshipper tidak perlu memiliki freezer karena pengiriman barang langsung dari Nusa Pangan. Demikian ya Pak Dodi ya? Betul Pak Dewo. Nanti mungkin untuk jelasnya kami coba bikin slide PDF yang mungkin lembarnya cuma 2 lembar, 3 lembar untuk mempersingkat dan mempermudah pemahaman, Pak. Nah, mohon dibantu dari panitia untuk bisa disebarkan misalnya, di-sharing ke bapak-bapak yang bertanya atau ibu yang bertanya. Iya, kami telah siapkan 3 WA group sebenarnya. Jadi nanti seluruh apa yang disampaikan hari ini termasuk penjelasan lanjutan terkait dengan detail-detail akan kita sampaikan melalui WA group. Termasuk tentunya nanti pembimbingan teman-teman, karena kegiatan ini pasti akan berlangsung lama insya Allah, makin lama makin bagus, sehingga akan banyak diskusi, serta termasuk motivasi untuk meningkatkan semangat teman-teman untuk menjual. Pertanyaan lainnya juga bisa. Juga tadi saya satu hal yang menarik nih, bagaimana kalau pembeliannya untuk corporate, tidak satu tidak retailer? Memungkinkan nggak Pak Dodi? Jadi untuk pabrik misalnya atau untuk perusahaan sekaligus banyak begitu? Sangat mungkin, Pak. Itu tetap kami perhitungkan dari siapa resellernya atau dropshippernya. Misal tadi Pak Samsam kenal sama yang kan arah tujuannya di Bekasi misalnya. Pak Samsam kenal sama yang punya pabrik di Bekasi. Dan pabrik itu membutuhkan makanan, katakan. Nah, makanannya jumlahnya cukup banyak, misalnya untuk 1.000 orang. Nah, kami siap juga melakukan dealing, Pak, dengan pabrik tersebut. Nah, kami akan menghitung nanti bagaimana perhitungannya bersama-sama dengan apa yang harusnya menjadi bagiannya Pak Samsam. Ya, terima kasih Pak. Perlu saya sampaikan bagiannya affiliate Pak, maaf Pak, sekalian. Iya, iya. Termasuk izin saya sampaikan juga bahwa teman-teman produk yang diproduksi oleh Nusa Pangan, Pak Dodi ini tidak harus yang demikian, terutama untuk jumlah yang besar. Sebagaimana contoh saya dengan Pak Dodi ini sedang mengembangkan produk untuk keperluan haji yang qadarullah tertunda karena ada wabah corona. Tetapi artinya saya sendiri mengalami pengalaman dengan Pak Dodi bahwa produk untuk volume besar seperti pabrik itu customize, bisa disesuaikan dengan budget atau rasa. Demikian kalau nggak salah Pak Dodi. Mohon penjelasan. Pak Dewo, terima kasih bantuan penjelasannya. Memang sangat betul. Semua kalau untuk perusahaan biasanya customize, Pak. Termasuk labelnya. Termasuk labelnya. Jadi bisa diberi nama sendiri, Pak, ya? Iya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan yang agak berbeda dibanding yang lain. Kita bisa lanjutkan teman-teman melalui WA Group yang telah kita buat. Bila mana ada teman-teman yang belum bergabung di dalam WA Group, sekali lagi saya sampaikan, silakan menghubungi admin di nomor 0811 10 6811. 0811 10 6811. Penjelasan, diskusi, yang detail-detail, terutama pertanyaan lanjutan dapat kita lakukan di sana. Demikian Pak Dodi dan teman-teman Nusa Pangan ya. Baik Pak Dewo, terima kasih banyak sekali lagi atas waktu yang diberikan untuk kami sharing, serta Bapak Ibu sekalian panitia. Walaupun saya banyak betul-betul merasa kekurangan, ya saya berharap berikutnya bisa lebih baik dalam penyampaiannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih panitia, terima kasih teman-teman yang mau mengikuti briefing ini. Semoga Allah terus memudahkan upaya kita ini
untuk sama-sama bisa survive, terutama bagi teman-teman yang terkena dampak krisis ekonomi akibat wabah corona. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Pak Dodi atas penjelasannya, juga atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di webinar ini. Marilah kita tutup majelis ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pribadi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan webinar ini, dan semua yang dirasa baik adalah dari Allah yang Maha Ilmu dan Maha Pemberi petunjuk. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Pak Nino, terima kasih banyak.